Salam, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih. Ini pertemuan perdana kita kembali setelah, kalau tidak salah, waktu itu pemberkatan biara tahun lalu kan? Nggak ada, hanya doa-doa. Tidak, pemberkatan biara Pak? Tahun lalu kan? Ya. Ya tahun lalu yang saya seksi acara Pak Aher, seksi perlengkapan. Setelah itu ada waktu itu kita pertemuan yang untuk memperingati hari ulang tahun ya. Hari ulang tahun Monsinyur Gabriel Manik itu kan sebenarnya tanggal 18 Agustus ya. Tapi nanti itu juga kita kalau misalnya memang secara prinsipnya kita bisa adakan ya misa atau apa seperti dulu. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Silakan suster untuk memimpin dalam doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang terima kasih. Kami bersyukur dan terima kasih atas rahmat-Mu yang telah menyertai kami dari tadi pagi hingga pada sore hari ini. Engkau telah mempertemukan kami dengan saudara-saudari kami yang kami layani dan juga kami kasih. Dan pada kesempatan ini kami mau pertemuan sahabat Monsinyur Gabriel Manik di cabang Pontianak. Semoga Engkau menyertai kami. Apa yang kami bicarakan dapat kami terapkan dalam perkumpulan kami ini. Kami juga berdoa bagi siapa saja yang tidak bisa menghadiri pertemuan ini. Semoga Engkau dapat memberkati dan memberikan rahmat yang paling mereka butuhkan pada saat ini. Dan kami berdoa juga bagi mereka yang sedang sakit. Semoga Engkau bisa menyembuhkan mereka pada waktu. Pada kesempatan ini Tuhan, apa yang kami bicarakan, semoga hamba Allah Gabriel Yohanes Wilhelmus Manik mendapatkan apa yang kami cita-citakan. Keluarga namanya Tuhan kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Terima kasih suster, Suster Piona, Pak Herculanus, koordinator paroki Bunda Maria Juju. Kemudian nanti ada calon koordinator dari paroki Santo Hieronymus, Pak Jonathan, saudara Jonathan. Iya, Hieronymus Tanjung Hulu. Kemudian untuk Bu Ango, ya semoga kita dapat bersama Bu ya. Karena kemarin sudah dibagi pin ya. Sebenarnya kalau ketua umum itu sampaikan kalau yang udah dibagi pin itu udah sah dia. Samiono tadi Bu Ince, tapi dia mungkin rapat di sana kali. Enggak apa-apa, pelan-pelan lah. Bu Langki juga saya sudah undang ya, tapi ya itulah tadi keterbatasan kita nih kan ada WK. Nanti Bu Langki Kerahiman Ilahi, ya, Bu Anggo juga Legio. Jadi orangnya itu-itu aja. Sebenarnya tidak banyak, tapi ya tidak apa-apa. Baik, agenda kita ini hanya 1 jam saja, karena memang rapat SMGM itu ya pada prinsipnya kita tidak mengulur-ngulur waktu. Agenda yang pertama adalah Munas. Agenda yang kedua adalah yang disampaikan oleh Pak Her, nanti ada pertemuan rutin sebulan sekali lah. Mulai bulan inilah ya, sebulan sekali ya, atau bulan depan pun tidak masalah, nanti kita sepakati. Kemudian juga untuk SMGM paroki ya silakan seminggu sekali pergi berdoa di lingkungan apa ya, karena kalau dulu itu kan rutin kita pergi ke lingkungan Pak Her waktu masih Lukas ya, mendoakan nenek itu kan, sekarang udah meninggal ya. Waktu itu ya keliling kita waktu zaman sebelum COVID. Tetapi ya itulah tadi, karena kesibukan masing-masing kita, pekerjaan dan juga aktivitas masing-masing, maka kita tertunda. Tetapi yang sudah saya laporkan ke Pak Luki ya memang sudah ada koordinator paroki ya, Pak Herculanus. Kemudian kemarin sebenarnya untuk Sungai Raya Dalam ini Bu Ela ini katanya mau hadir tadi. Kemudian Bu Ramean dari Stella Maris. Nah untuk paroki MRPD itu sebenarnya Pak Jack. Nah, cuman beliau masih mungkin ada sibuk. Untuk paroki katedral itu belum ada saya ini. Kemudian paroki GB ini saya masih mau mendekati Pak Budi. Cuman Pak Budi ini sibuk, dia di CAP juga, di ME juga kan begitu.
Memang mau cari aktivis yang peduli dengan komunitas tuh minim kan. Kemudian untuk paroki sudah saya sebut semua ya. Paroki Stella Maris sudah, Tanjung Hulu udah, PMG. Ini Hieronymus. Keluarga Kudus itu saya mau minta nanti Bu Kartini sih sebenarnya, tapi beliau juga sibuk sedang mempersiapkan orang krisma. Nah, jadi itu waktu saya Zoom hari Senin kemarin, jadi diharapkan oleh ketua itu ada yang bisa pergi berangkat ke sana 2 orang. Itu dengan pendukung itu silahkan sebanyak-banyaknya. Tetapi kayaknya 2 orang saja nih kita masih kita tentukan lah. Batasnya tanggal 25 Juli. Ya. Dia kegiatannya itu di Pulau Timor ya, Suster. Di Lahurus, Bapak. Lahurus. Bapak. Jadi kalau nanti mau berangkat itu memang ya langsung ke Kupang langsung naik bis kan begitu. Ya, enggak masalah sih. Sebenarnya kalau saya tidak terbentur kegiatan kantor, ya kan? Ya, kita masih utamakan lah. Kemarin saya tanya Pak Dedi gimana berangkat Kendak gitu kan. Nah, kalau memang yang bersangkutan juga masih bingung, ya kan? Ya, kita pikir-pikir dulu lah. Tetapi yang jelas sih kalau memang Pak Her mau berangkat kan, ya silakan kan begitu. Siapa tahu, ya kan ada keluarga, kan banyak keluarga menantu di sana kan, calon menantu ya, di Kupang kan. Karena Agustus sekolah kan. Kalau memang yang untuk Munas ini kan memilih ketua pusat, cabang tuh kita punya ya kan 2 yang ikut itu kan nanti bisa dikandidatkan untuk menjadi ketua pusat, tapi kan kita kan mengurus cabang kita sajalah, mungkin dari tempat lain tidak masalah. Yang jelas kita berdoa lah supaya ada mujizat terjadi, ada yang bisa berangkat kan begitu. Dari lubuk hati saya mau berangkat karena saya udah tahu kondisi sana tidak seperti yang kita pikirkan gitu kan. Udah tahu kan begitu. Cuman karena agenda saya ini padatnya, tapi saya lihatlah nanti faktor apa ya, faktornya itu padatnya karena ada beberapa organisasi yang mesti di-clearkan. Jadi berantai nih estafet. Nah, untuk itu mungkin pada hari ini hanya penyampaian informasi itu. Kalau memang nanti Pak Her dan Ibu mau berangkat, nanti saya buat surat mandat dari SMGM ini kan. Nah, untuk masalah ya inilah persoalan ini yang agak memang bukan repot sih. Karena kita memang belum sampai ke situ ya. Ya kalau memang nanti ya itu memang kita harus dari dana pribadi ya kan. Nah, itu. Tapi nanti kalau untuk kontribusi kita itu ya kita patungan lah kan. Kan ada kontribusi itu. Seandainya memang kita tidak bisa pergi, ya udah kita kontribusi ya kita kirim ke rekening bendahara pusat kan. Tapi mereka mengharapkan, sebenarnya kalau di sana tuh kita udah dilayani sih. Kamar sudah disediakan khusus yang untuk 2 orang ini ya. Karena dia ikut Munas gitu. Semua udah dilayani ya kan. Hanya berangkat saja. Berangkat, nah, nanti kalau misalnya untuk kontribusi kan nanti kita bisa ya yang memiliki ya silakanlah nanti tinggal nanti Pak Her bawa atau kita kirim ke sana kan. Nah, cuman untuk tiket berangkat ke sana itu ya kan nanti untuk ke sana itu ya Agustus tanggal 15, 16, 17, 18. 15 itu kan kegiatannya kan mulai 16, 17-nya habis itu 18-nya kan dia itu 3 hari aja. Tapi kan berangkatnya harus 15. Jadi 15 itu keberangkatan itu sebenarnya panitia di Kupang itu udah menyiapkan diri kalau misalnya mau berangkat dia tinggal kita nanti membayar apa bis dan transport yang mereka sudah sediakan karena berombongan tuh. Nah itu mengapa mesti
hadir karena bertepatan juga karena sudah diangkatnya Monsinyur Gabriel Manik itu sebagai hamba Allah. Kalau udah hamba Allah itu dia mau proses beatifikasi. Nah kalau udah, silakan Pak Edi. Nah proses beatifikasi, setelah beatifikasi nanti baru proses orang kudus. Nah jadi mungkin banyak yang belum paham siapa sih Monsinyur Gabriel Manik. Ah ini pendiri kongregasi suster itu. Ini dia, beliau. Nah, dengan ibu ini ya sebagai ini kan. Nah, jadi orang suster. Orang Atambua. orang Atambua, tapi dia Tionghoa, ya kan. Nah, cuman dia asli di sana gitu. Banyak yang pikir tuh dia dipikir di sana tidak ada orang Tionghoa, banyak orang Tionghoanya, cuman di sana tuh bahasanya udah seperti di sana. Saya keliling-keliling di Kupang itu tuh udah bahasa sana kan, sama juga kayak kita, Pak. Jadi beliau ini orang Tionghoa, Gabriel Manik ini, dan dia itu juga adalah uskup yang dulu di Amerika ditugaskan. Lalu dia ini jangan-jangan uskup pertama pribumi yang Indonesia di luar negeri, luar biasa. Nah, lalu pelayanan beliau ini luar biasa. Dulu itu kan dianggap gila sama orang lain karena dia sering mengumpulkan barang bekas, dia cuci, dia bawa, dia taruh ke tempat orang miskin, orang Indian. Nah, di sana tuh. Lalu dia meninggal di sana, dikuburlah. Kuburannya rupanya jenazah beliau ini masih utuh. Padahal waktu itu dia tidak dibalsem, tidak diapa, ya hanya ya biasa. Setelah itu dibawa dari sana ke Larang Tuka ya. Nah, kalau sudah hamba Allah itu, nah itu Bu Ella. Nah, jadi nanti bulan September itu Vatikan ke Larang Tuka. Oh Bu Ramean. Jadi untuk itu ya terima kasih untuk Pak Edi Salim. Nanti Pak Edi Salim ya bisa memperkuat paroki kan begitu, ya kan, bersama dengan ini karena memang mungkin nanti ya untuk sebagai penguatan cabang kita ini kan kita harus memiliki kepengurusan yang memang solid lah, walaupun sedikit enggak apa-apa. Kemudian yang silakan Bu masuk, ayolah. Mau langsung kan? Masuklah. Ketemu suster dulu lah. Duduk dulu lah. Enggak lama Pak, kami hanya 1 jam. Enggak. Sampai sekaligus memperkenalkan SMGM kepada Bu Ramian karena Stella Maris juga harusnya ada kan begitu. Waktu itu Bu Agnes sebenarnya Stella Maris. Bu Agnes ini. Bu Agnes. Agnes mamanya Daning. Cuman enggak tahu tiba-tiba dia keluar dari grup. Ya. Jadi begini, SMGM ini mungkin banyak yang pikir itu dia sudah 160 cabang. Cabangnya itu udah tersebar di beberapa negara malah, di Timor Leste dan di Afrika. Lalu ini Munas yang ketiga. Memang ngapa sih kita belum mensosialisasikan ke paroki-paroki? Ya udah beberapa sih sebenarnya. Cuman waktu itu ya karena Covid itu. Kedua juga karena memang kita ini kan aktivis di gereja yang banyak kategorial. Ya. Kayak misalnya Bu Ramean ini kan selain dia juga aktif WK di DPD, juga aktif di LP3K ya. Aktif juga di karismatik. Nah, yang satu yang dulu belum kita mulai itu dari dulu saya sudah komunikasi dengan beliau untuk mengaktifkan karismatik di BMJ, belum. Ya kan? Dengan Legio sudah, ya kan? Lagi dilaksanakan.
Nah, jadi SMGM ini banyak orang pikir itu komunitas apa? Komunitas doa aja dengan berkunjung ke rumah-rumah masyarakat, terutama orang lansia, doa, lalu mendengarkan mereka curhat ya. Nggak ada kita mengkhotbahi dia, dengar cerita. Habis itu kita doa. Hanya itu aja tugasnya, nggak banyak. Cuman memang nggak seperti kategori lain, memang kita untuk tujuan jangka sekarang ini adalah beatifikasi Monsinyur Gabriel Manik. Karena dia sudah diangkat menjadi hamba Allah. Kan tahapan itu kan dia diusulkan. Kemudian bulannya sudah diusulkan kan ke Paus. Nah, dia udah di hamba Allah. Hamba Allah itu mungkin September ya? Hamba Allah sudah di tanggal 19 September 2023. Nah, jadi sekarang proses beatifikasi. Kalau udah beato itu sebenarnya udah orang kudus, ya kan? Udah. Nah, cuman menjadi santo santa itu biasanya ada mujizat-mujizat yang kalau kita misalnya berdoa bersama dengan orang kudus itu ada yang terjadi. Misalnya kayak beato akurtis ya. Nah, itu. Nah, jadi kita sudah pembicaraan ke Munas ya, nanti kalau memang ya kita masih menunggu sampai tanggal 25 Juli. Dan nanti mungkin kapan-kapan kita mainlah ke rumah ya kan Bu Ramean itu untuk ya bukan sosialisasi malah. Karena SMGM itu tidak seperti kita pikirkan. Dia memang muncul dari kesadaran dan di mana ada PRR, disitulah ada nanti sahabat Gabriel Manik kan begitu. Karena beliau yang pendiri PRR. Nah, ini biara PRR di sini. Nah, tapi tidak apa-apa kalau misalnya memang pada prinsipnya kita di Kota Pontianak sudah ada, ya nanti kita di 8 paroki itu ada kan begitu. Itu. Kemudian nanti rencana kita ya kita mengundang sebenarnya nih. Makanya dari Tanjung Hulu, dari Stella Maris sekaligus lah. Ya. Sebenarnya juga yang dari Sungai Redalam juga mungkin karena hujan di sana, ya. Nah, jadi untuk itulah makanya kita bersama-sama memikirkan ini. Nah, tadi Suster sudah sampaikan pertemuan kita bulan depan, ya kan, 1 bulan sekali lah. Nah, tapi kalau untuk kunjungan itu silakan setiap minggu, ya kan. Karena memang kunjungan itu ya kita pilih ya nanti tinggal Pak Her lah kalau di paroki ini mau kunjungan ke siapa tetap kita ikut begitu. Kalau misalnya ya dia hanya datang mendengarkan dia keluh kesah 10 nyanyi habis itu doa udah. Iya. Jadi gitu Pak Edi. Kalau misalnya ada susternya bawa komuni. Iya. Susternya. Jadi susternya siap. Iya siap. Yang dipanggil tak siap ya. Kalau suster kan punya stok komuni ya kan ada di kapel. Jadi enak kalau bawa suster kan dia bisa. Kalau prodiakon kan dia harus ke sana. Ya, dan waktunya tertentu. Tapi kalau suster PRR kan karena dia bisa membawa, jadi kita bisa hari apapun selama keluarga itu membutuhkan. Kemudian untuk SMGM paroki ya saya mengharapkan nanti ya tidak apa-apa kita koordinator dulu ya kan. Ya ngapa saya pilih Bu Ramian untuk koordinator ya bukan kita mau memaksa, enggak, mengkoordinir saja. Karena ini kan komunitas ini ya memang pada prinsipnya untuk cabang Pontianak ya nanti di mana PRR ya di situ, makanya di sini dia sekretariatnya. Ya kalau untuk cabang paroki ya di paroki masing-masing kan begitu. Dan kalau nanti nopenanya itu online pakai Zoom, biasanya cabang Pontianak ini walaupun kayak enda aktif kalau disuruh tugas, enggak dilaksanakan, dilaksanakan. Waktu ikut cerdas cermat itu kan Pak Her lagi sibuk, kami ikut cerdas cermat di sini kan, walaupun kalah ya enggak masalah kan, ada musik, hanya beberapa orang. Ya, lalu nanti kalau misalnya ada ya
PRR ulang tahun, kemudian juga Monsinyur Gabriel Manik ulang tahun, ya kita ngumpulnya di sini misa. Nanti ada saya kasih biar dia datanya. Nah, nanti Kayaknya ada tesnya juga. untuk gabung di grupnya nanti saya masukkan di grup ini, makanya kita pertemuan hari ini. Nah mungkin nanti Bu Ramian nanya lagi Bu Agnes kan dulu kan udah bersedia, ya tidak masalah. Karena komunitas ini berkembang itu karena awam itu yang begitu luar biasa. Jadi awam itu bekerja dan berkarya. Silakan bagian ini. Dan juga kita mendukung karya kerasulan PRR. Jadi karya kerasulan PRR itu kita dukung. Tidak asing ya wajahnya sekarang. Sekaligus kita mempromosikan PRR, mempromosikan ini, dan juga ya minimal kita selalu mendoakan suster PRR itu agar selalu setia dengan kaulnya, ya. Kemudian pelayanannya bisa di paroki-paroki di kota Pontianak ini, karena waktu itu ya itu memang beban juga yang agak berat karena banyak dari Kalimantan. Kalau suster ini dari Tayan beliau jadi dari Tayan, jadi asli kelahiran Kalbar ya. Iya, hanya lama di Flores. Sekarang dibagi dua, ya, kan? Dua wilayah kan? Kalau ini kan wilayah yang Jakarta Barat nih. Pusatnya di Jakarta. Kalau Nusranya itu provinsi Nusra ada di Kupang. Daerah apa? Nah, dia Tionghoa. Flores bapaknya. Campuran. Silakan suster. Coba suster ceritakan. Sudah 5 negara. Sekarang buka di Jerman. Jerman dengan suster Rosalnya itu. Nggak jadi ke Turki ya? Ke Jerman gini? Orang lain yang buka, tapi suster buka Jerman dengan Turki tahun ini. Nah, jadi kalau misalnya kita tuh sesat, jadi nanti tunjukkan dia anggota SMGM ya bisa bermalam di ini. Loh, saya udah dengan Pak Dedi kemarin dikasih CI saya dengan itu, dengan suster sepupunya suster Rosa. Saya pergi ke sekolahnya di Sikumana kan, 2 kali saya ke situ dengan Bu Ana ke Sikumana tuh. Lalu habis itu dikasih apa selendang tuh. Nah jadi enaknya situ. Jadi ke situ itu luar biasa mereka dari panti asuhan, TK, SD, SMP. Sekarang buka SMK kalau tidak salah. Nah, kalau di sini tanahnya ini lebih besar dari paroki nih. Ya. Luas. Jadi di sini buka TK dengan rencananya SD ya. Nah, jadi SD rencana ini anak saya nomor 3 alumni sini untuk mendukung ya kegiatan PRR yang ada. Dan ini puji Tuhan sekarang udah biaranya ya ini berkat doa, usaha dan kerja keras bersama. Jadi akhirnya yang dulu pikirnya ya yang di Sartika, Dewi Sartika. Dulu dikacau orang pindah ke rumahnya pastor. Nah sekarang ini, jadi inilah bentuk karya PRR ya berkembang bersama umat dan umat juga mendukung dan ya marilah kita dukung kan begitu. Jadi kita bersama suster PRR ini, SMGM ini ya memang yang pencetusnya Pak Luki ini, karena di mana ada PRR sesuai dengan statutanya, di situlah ada sahabat Monsinyur Gabriel Manik. Dan ini tidak pernah begini, kalau jadi SMGM ini enggak ada kalau misalnya mau ikut apa ya silakan. Jadi enggak ada membatasi diri begitu. Kalau mau ikut WK silakan, mau ikut karismatik silakan, mau ikut legio silakan. Karena kita tidak seperti yang misalnya ordo awam lain kan, ini kan sahabat. Silakan katanya. Ya kan, mau aktif di DPP silakan, aktif di mana silakan. Ya sopir dia boleh, karena tidak ada. Kita ini kan lebih pada komunitas doa dan pelayanan bersama gitu.
Baik, itu saja sih yang dapat saya sampaikan, tinggal 30 menit. Mungkin ada yang mau disampaikan dari suster? Mau ditambah? Mungkin yang ikut munas itu belum ditentukan kan? Ya, karena kita belum tentukan. Tadi saya berharapnya begini, kalau saya itu kan melihat situasi, tapi saya kalau memang tidak bisa ikut, saya mengharapkan Pak Her yang ikut gitu kan. Dalam lubuk hati saya sebenarnya mau ikut Pak Her. Karena apa? Karena Munas ini kan kita berkenalan dengan cabang-cabang, bayangkan 160 cabang kan? Di situ dua orang, tapi ada lagi yang dari ya biasa ya dari Timor, dari NTT itu kan dia ada tim pendukung katanya kan. Nah itu, lalu ya itu tadi gunanya komunitas itu kan kita kan saling bersahabat. Makanya kata Pak Luki itu kendalanya apa? Kalau memang begini, kalau memang kita hanya bisa mampunya untuk satu orang kan, lapor aja ke pusat. Nanti misalnya Pak Her dengan Ibu mau berangkat, nah nanti Ibu bisa, ya kata bisa sih kita coba komunikasikan lagi. Memang kalau pergi ke sana itu sebenarnya hanya transport ya sih. Ya, makan minum sudah disiapkan. Ya, penginapan sudah. Dan bahkan waktu itu saya suruh Pak Luki datang ke sini waktu itu. Ya pas kita itu kan. Cuman Pak Luki tidak ada agenda ke sini kan. Karena mereka juga bisa jadi Munas untuk keberapa nanti dia minta Kalbar, ya kita tidak tahu juga kan. Kalau Munas di Kalbar ya kitalah yang sibuknya kan. Tapi sepertinya ya tetaplah masih di sana beberapa Munas itu kan. Jadi Munas itu kan agendanya memilih ketua, kemudian nanti statutanya dan sebagainya. Nah itu. Ya saya dulu pun awalnya pun enggak, waktu Suster Alberta kan, tiba-tiba saya ditunjuk kan, waktu itu wakilnya dari Tanjung Hulu kalau enggak salah. Bapak dulu ikut munas juga waktu ke sana? Enggak, saya pas ke pembentukannya, kebetulan nih kita nih cabang ke-16 termasuk yang paling awal lah. Awal gitu nih. Dari 160 cabang cabang Pontianak itu. Jadi awal. Jadi waktu itu sebelum saya ketua bidang 1 kan diundang lah Pak Her datang semua kan. Kira apa merayakan ini hari hari ulang tahun ini Monsinyur Gabriel Manik kita diundang kan? 30 November. Waktu itu. Jadi tiba-tiba makanlah kita kan duduk-duduk di situ loh. Kata Suster Alberta, pilih nih ketua cabang nih. Saya ketua, bapak satu itu wakil ketua, sekretaris itu kalau tidak salah itu Meki tidak datang waktu itu, si Julianus. Tapi Julianus rupanya mau memposisikan bendahara. Bendahara lah, sempat kita ngumpulkan duit dulu tuh ke dia tuh, cuma enggak banyak sih. Lalu akhirnya Meki kita tunjuk untuk sekretaris. Mungkin nanti kalau memang pada prinsipnya setelah Munas kita mau milih yang baru ya enggak ada masalah sih. Ya kan karena ini kan kategorial di mana kita bersama gitu. Ya, saya juga intinya pada prinsipnya pun sangat senang berada di SMGM ini gitu kan. Walaupun kita itu tidak aktif, tetapi kalau dikasih tugas tuh aktif kan begitu. Mungkin dari Bu Ramean mau bertanya gimana? Mau bertanya masih agak bingung sih karena masih Enggak apa-apa. Terus tanyakan kan katanya pertemuan sekali sebulan. Kayak gini kan. Lalu apa yang dibuat gitu? Doa. Doa saja. Jadi bentuk doanya seperti apa? Doanya sudah ada formatnya. Formatnya tuh udah dibuat dari pusat. Itu kan ada doanya tuh. Doa untuk suster PRR, doa untuk apa. Nanti kita di kapel PRR lah. Habis itu kalau mau ramah-tamah kayak biasa, ya minum-minum teh biasa suster kan, kita bawa lah makanan di tempat suster makan. Gitu aja sih pertemuannya. Jadi sekali lah di cabang gitu. Tapi kalau di paroki silakan setiap minggu. Jadi yang cabang tuh kalau ada novena, kita dapat tugas juga. Ya, kalau nggak bisa ke sini, bisa pakai Zoom nanti ngikutnya. Kami yang di sini, ya biasa gitu.
Tapi kita kayaknya karena dianggap aktif tuh, karena kalau kita dikasih tugas tuh selalu bersedia. Waktu Nopena kemarin ya, yang Pak Her apa segala tuh kan kita laksanakan kan gitu. Nah, itu. Penanya pakai Zoom. Membaca dari sana kita juga sudah pakai link, sudah dikirim linknya berbeda. Teksnya juga dibagikan. Jadi ndak memberatkan, makanya kita tidak pernah mau memberatkan komunitas ini. Yang penting kita sebulan sekali saja ketemu, nanti di paroki silakan digodok kan begitu. Itu pun kunjungan orang sakit saja ya suster kan. Alhamdulillah lansia itu ya. Lalu kalau ada program untuk kunjungan orang sakit, kalau di-share kan jadi Oh, kita, iya. suster kan kita ibu kita sore ini kita kemana gitu. Baru kita kumpul di mana. Nah, boleh. Jadi kalau misalnya kalau ke Stella Maris kan, Ya. nanti misalnya ada kunjungan ke lansia gitu kan, enggak apa-apa. Nanti kami ke sana gitu. Yang penting tuh diberitahu dulu kan, nah, di grup gitu. Dia Hieronymus gitu kan, dan sebagainya. Kan kita nih kan di cabang Pontianak nih kan merangkul cabang Pontianak nih. Lalu jangan masukkan di grup Pontianak kayak di Jeruju atau di cabang, akan ada dua itu SNG Pontianak dengan SNGM Paroki Jeruju kan PMJ. Ya. Mau dimasukkan yang di mana kalau kita? Di cabang Pontianak nanti. Cabang Cabang Pontianak. Pontianak. Cabang dulu ya. Cabang dulu. Coba jadi kita bisa informasi bersama. Baik, silakan Pak Her. Pak Heri, ada pertanyaan? Sebagai koordinator senior. Baik, selamat sore semua. Sore.